Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bril Afurkan S. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 untuk membuka presentasi kami yang berjudul Ancaman Keamanan dalam Sistem Terdistribusi. Baik, apa itu ancaman keamanan dalam sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah fondasi utama layanan modern yang paling terhubung. Memahami keamanan dan ancaman dalam sistem ini menjadi langkah penting untuk melindungi layanan dari risiko yang semakin berkembang. Ancaman keamanan dalam sistem terdistribusi merujuk pada segala potensi gangguan, eksploitasi, atau serangan yang dapat merusak, mencuri, atau merusak data dan layanan yang ada dalam sistem yang terhubung secara luas, karena melibatkan banyak komponen dan titik akses yang tersebar. Sistem terdistribusi lebih rentan terhadap ancaman seperti pencurian data, serangan terhadap ketersediaan layanan, serta manipulasi informasi yang dapat mengganggu kepercayaan dan operasi sistem secara keseluruhan. 1. Keamanan dalam sistem terdistribusi. Keamanan atau security adalah serangkaian langkah untuk menjaga privasi, memastikan integritas, dan menjamin ketersediaan sumber daya, seperti objek, database, server, proses, dan saluran komunikasi. Keamanan ini melibatkan perlindungan terhadap benda fisik serta pengamanan proses dan seluruh komunikasi agar tidak disalahgunakan atau disadap. Keamanan dalam sistem terdistribusi bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dengan membatasi akses informasi hanya kepada pemilik data yang memiliki hak, misalnya melalui enkripsi pada data keuangan dan perlindungan identitas. Pada sistem terdistribusi, keamanan berfungsi untuk melindungi data dari kebocoran atau leakage, pengubahan atau tampering, dan perusakan vandalisme. Teknik keamanan enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data atau informasi asli atau plain text menjadi format yang tidak dapat dibaca. Ciphertext menggunakan algoritma tertentu dan kunci enkripsi. Komponen enkripsi, plain text, data asli yang dienkripsi, algoritma enkripsi, proses matematis untuk mengubah plain text menjadi hypertext, contoh AES dan RSA. 3. Kunci enkripsi. Kunci yang digunakan adalah algoritma untuk mengenkripsi data. 4. Ciphertext, hasil enkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa deskripsi. 5. Kunci deskripsi, kunci yang digunakan untuk mengembalikan ciphertext ke plain text. Kriptografi simetris atau share secret key. Kriptografi simetris seperti share secret key menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan deskripsi, di mana pengirim dan penerima sepakat menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi data sebelum dikirim dan mendekripsinya setelah diterima. Komponen utamanya 1. Kunci enkripsi dan dekripsi. Kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data. 2. Pengirim dan penerima. Pihak yang sepakat menggunakan kunci yang sama. 3. Algoritma kriptografi. Proses untuk mengenkripsi data dan mendekripsi data seperti AES atau DS. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kriptografi simetris atau share secret key adalah cepat, efisien, dan mudah diimplementasikan. 2. Kekurangan kriptografi simetris adalah masalah distribusi kunci, bergantung pada kerahasiaan kunci, dan sulit diatur pada skala besar. Kriptografi simetris atau share key. Teknologi yang digunakannya 1. AES atau Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetris yang aman dan efisien. Kedua, DES atau Data Encryption Standard. Data encryption standar adalah algoritma lama dengan kunci pendek dan kurang aman. 3. 3-dash atau triple dash. Pengembangan dash yang menginskripsikan data 3 kali untuk keamanan lebih. 4. RC4 atau reverse cipher 4. Algoritma stream cipher kini dianggap tidak aman. Kelima, blowfish. Algoritma enkripsi blok dengan kunci panjang untuk keamanan lebih. Keenam, ada two-fish. Pengembangan blowfish dengan keamanan lebih tinggi dan kunci hingga 256 bit. Kriptografi asimetris, public atau private key pair. Kriptografi asimetris, enkripsi dan dekripsi tidak menggunakan kunci yang sama. Kunci publik digunakan untuk enkripsi dan didistribusikan secara terbuka kepada publik, sementara kunci privat digunakan untuk deskripsi dan bersifat rahasia, hanya diketahui oleh penerima yang dimaksud. Komponen utamanya 1. Kunci publik,
untuk enkripsi dan didistribusikan kepada publik. Kedua, kunci privat untuk deskripsi hanya diketahui oleh penerima. Ketiga, algoritma kriptografi, proses enkripsi dan deskripsi, misalnya RSA. Keempat, sertifikat digital untuk memverifikasi identitas pemilik kunci publik. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah memberikan keamanan tinggi, memungkinkan verifikasi identitas, dan tidak memerlukan distribusi kunci rahasia. Kedua, kekurangan proses lebih lambat, kompleksitas pengolahan kunci dan beban komputasi lebih tinggi. Kriptografi simetris atau shared key, teknologi yang digunakannya RSA atau Reverse Samir Edelman. Reverse Samir Edelman adalah algoritma enkripsi dan tanda tangan digital. Yang kedua, ECC, Elliptic Curve Cryptography. Elliptic Curve Cryptography adalah kriptografi efisien dengan ukuran kunci kecil. Ketiga, DSA, Digital Signature Algorithm. Digital Signature Algorithm untuk tanda tangan digital. Yang keempat ada DH, Diffie-Hellman. Diffie-Hellman adalah pertukaran kunci aman. Kelima, PGP, Pretty Good Privacy. Pretty Good Privacy adalah enkripsi email dan pengolahan kunci. Kriptografi hibrid atau PGP atau Pretty Good Privacy. PGP atau Pretty Good Privacy adalah contoh kriptografi hibrid yang menggabungkan keuntungan dari sistem kriptografi simetris dan asimetris dengan menggunakan kunci sesi, kunci privat, dan kunci publik. Komponen utamanya adalah satu, kunci publik untuk enkripsi kunci sesi dan verifikasi tanda tangan. Yang kedua, kunci privat untuk deskripsi kunci sesi dan pemberian tanda tangan. Yang ketiga, kunci sesi, kunci simetris untuk enkripsi pesan. Keempat, tanda tangan digital, memastikan keaslian dan integritas pesan. Yang kelima, ada algoritma simetris untuk enkripsi pesan seperti AES. Keenam, ada algoritma asimetris untuk enkripsi kunci sesi dan tanda tangan seperti RSA. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan PGP, keamanan tinggi dengan kriptografi hibrid, memastikan integritas dan keaslian pesan, serta dapat digunakan untuk enkripsi email dan file. Kedua, kekurangan PGP, proses enkripsi lambat, pengelolaan kunci kompleks, dan membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Teknologi yang digunakan ada RSA untuk enkripsi kunci sesi dan tantangan digital, ada AES, algoritma simetris untuk enkripsi pesan, triple dash, alternatif algoritma simetris untuk enkripsi pesan, dan pada hashing untuk menghasilkan nilai hash dalam tanda tangan digital. Lanjutkan hasil presentasi dari teman kelompok saya di bagian teknik keamanan, yaitu ada autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem untuk memastikan bahwa pihak yang mengakses sumber daya sesuai dengan klaim identitasnya. Biasanya melalui kredensial seperti username, password, biometrik, atau metode lainnya seperti 2FA. Komponen utama satu, identitas pengguna, yaitu username atau ID pengguna. Dua, kredensial, password, PIN, atau token. Tiga, metode autentikasi, yaitu proses verifikasi seperti 2FA, biometrik, atau kartu pintar. Contoh implementasi. Saat login ke layanan perbankan online, Anda memasukkan username dan password untuk diverifikasi oleh sistem. Terkadang autentikasi dua faktor atau 2FA digunakan seperti kode OTP yang dikirim ke ponsel Anda. Tantangannya adalah melindungi akun dari serangan brute force, phishing, dan pencurian identitas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan autentikasi adalah meningkatkan keamanan, mengurangi risiko akses tidak sah, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan. Kekurangannya adalah bergantung pada kekuatan kredensial, dapat memperlambat akses dengan metode multifaktor, dan berisiko jika data autentikasi bocor. Teknologi yang digunakan dalam autentikasi adalah password, metode umum namun rentan jika tidak dikelola dengan baik. Ada token, perangkat fisik atau software seperti OTP untuk autentikasi. Jika ada biometrik, menggunakan karakteristik fisik atau perilaku unik seperti sidik jari atau wajah. Keempat, sertifikat digital, file elektronik untuk memverifikasikan identitas.
pengguna atau server. Selanjutnya ada digital signature. Digital signature adalah salah satu mekanisme keamanan utama dalam sistem terdistribusi yang digunakan untuk memastikan keaslian, integritas, dan non-repudiasi atau tidak dapat disangkal dari data atau pesan. Namun, seperti sistem keamanan lainnya, pengguna digital signature juga dapat menghadapi berbagai ancaman keamanan, terutama dalam konteks sistem terdistribusi. Komponen utama dalam digital signature adalah kunci privat digunakan untuk membuat tanda tangan digital, kunci publik digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital, fungsi khas mengubah data menjadi ringkas dan unik, dan ada sertifikat digital untuk membuktikan identitas dan keabsahan kunci publik. Contoh implementasinya, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki aplikasi terdistribusi dan membutuhkan tanda tangan digital untuk memverifikasikan keaslian dokumen dan transaksi antar server, perangkat, pengguna, dan penggunaan yang tersebar di berbagai lokasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan digital Kelebihannya adalah keamanan tinggi, efisiensi transaksi, hemat biaya operasional, dan ramah lingkungan. Kekurangannya adalah memerlukan perangkat lunak khusus, investasi awal, ketergantungan pada infrastruktur teknologi, risiko peretasan, dan hanya tanda tangan sertifikasi yang diakui secara hukum. Teknologi yang digunakan yaitu kriptografi kunci publik menggunakan pasangan kunci privat dan publik untuk mengenkripsi dan memverifikasi tanda tangan. Ada algoritma hashing mengubah dokumen menjadi sidik jari digital unik untuk menjaga integritas dan data. Ada sertifikat digital, file elektronik yang memastikan identitas pengguna melalui otoritas sertifikat terpercaya. Ada timestamping, memberikan cap waktu untuk memastikan keaslian waktu tanda tangan. Selanjutnya ada firewall. Firewall adalah mekanisme keamanan jaringan yang dirancang untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Dalam sistem terdistribusi, firewall memainkan peran penting dalam melindungi perangkat dan data dari berbagai ancaman. Namun, firewall sendiri dapat menghadapi berbagai ancaman keamanan yang dapat membahayakan sistem terdistribusi. Komponen utama dalam firewall ada kebijakan jaringan untuk mengatur aturan tentang data mana yang boleh masuk atau keluar dari jaringan. Kedua, ada autentikasi, memastikan hanya pengguna atau perangkat yang sah yang bisa mengakses jaringan. Ada gateway aplikasi, memantau dan menyaring data yang berhubungan dengan aplikasi seperti website atau email. Contoh implementasinya adalah sebuah perusahaan yang memiliki beberapa server dan perangkat yang tersebar di berbagai lokasi, membutuhkan firewall untuk melindungi jaringan dan mengontrol akses ke sumber daya internal dan eksternal. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya melindungi jaringan, memantau lalu lintas jaringan, pengaturan fleksibel, mengurangi risiko bocoran data. Kekurangannya tidak dapat mendeteksi serangan yang tersembunyi, membutuhkan konfigurasi yang tepat, menghambat kinerja jaringan, tidak dapat melindungi dari serangan orang dalam. Hardware firewall memiliki biaya yang sangat tinggi. Teknologi yang digunakan ada pemfilter paket, penyaring data berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. Ada infeksi lanjutan atau deep packet inspection, menganalisis data lebih mendalam untuk mendeteksi ancaman yang tersembunyi. Ada VPN atau Virtual Private Network, mengamankan koneksi jarak jauh dengan enkripsi lalu lintas data. Ada NAT or Network Address Translation atau bisa mengubah alamat IP untuk menyembunyikan jaringan internal dari dunia luar. Selanjutnya, manajemen kunci.
Manajemen kunci adalah komponen penting dalam keamanan sistem terdistribusi yang melibatkan pembuatan, distribusi, penyimpanan, rotasi, dan penghancuran kunci kriptografi. Meskipun menjadi inti perlindungan data, proses ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan yang dapat membahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan kunci. Komponen utama ada manajemen siklus hidup atau proses pembuatan, pemeliharaan, dan penghapusan kunci kriptografi. Ada manajemen akses yang memastikan hanya pengguna yang dapat menggunakan kunci untuk enkripsi atau deskripsi. Contoh implementasinya adalah sebuah perusahaan dengan sistem aplikasi terdistribusi yang mencakup server dan perangkat pengguna yang tersebar di berbagai lokasi. Semua perangkat dan server memerlukan enkripsi dan deskripsi untuk melindungi data. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari manajemen kunci adalah andal, hemat biaya, skalabilitas, latensi rendah, memproses data lebih cepat, dapat menangani lebih banyak tugas, tetap bekerja meskipun satu mesin rusak. Kekurangannya adalah biaya implementasi yang mahal, masalah keamanan, overheat, risiko kesalahan jaringan, kompleksitas lebih tinggi dibandingkan arsitektur sistem tunggal. Teknologi yang digunakan. Ada pemfilter paket untuk menyaring data berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. Ada inspeksi lanjutan, yaitu menganalisis data lebih mendalam untuk mendeteksi ancaman tersembunyi. Ada VPN, mengamankan koneksi jarak jauh dengan enkripsi data. Ada NAT, mengubah alamat IP untuk menyembunyikan jaringan internal. Ada firewall aplikasi, memfilter lalu lintas pada level aplikasi untuk melindungi dari serangan spesifik aplikasi. Ada IDS atau IPS, memantau dan mencegah serangan dengan mendeteksi pola mencurigakan. Sekian dari presentasi saya akan melanjutkan ke teman saya. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ancaman dan serangan. Kita bahas dulu definisi ancaman dalam sistem terdistribusi. Nah, ancaman dalam sistem terdistribusi ini merujuk pada potensi atau kejadian yang dapat mengekspos, merusak, atau mengakses data, aplikasi, atau sumber daya yang ada dalam sistem yang terdiri dari banyak komponen yang saling terhubung. Ancaman ini sendiri dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal seperti kesalahan konfigurasi atau penyalahgunaan akses, maupun eksternal seperti serangan cyber. Dalam konteks sistem terdistribusi, ancaman seringkali berhubungan dengan masalah keamanan seperti pencurian data, gangguan layanan, atau perubahan data yang tidak sah yang dapat mempengaruhi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke pembahasan jenis-jenis ancaman keamanan. Nah, jenis ancaman keamanan yang pertama adalah leakage. Nah, leakage sendiri merujuk pada pengambilan informasi atau data yang dilakukan oleh individu atau entitas yang tidak memiliki hak akses terhadap informasi tersebut. Ini dapat terjadi dalam berbagai sistem terdistribusi atau jaringan di mana kontrol keamanan tidak cukup ketat atau terjadi kelalaian dalam pengelolaan data. Komponen leakage yang pertama yaitu ada sumber data. Data yang menjadi target kebocoran bisa berupa data pribadi, data perusahaan, data keuangan, atau data sensitif lainnya. Yang kedua ada pelaku dan penerima. Yang ketiga ada metode, yaitu cara yang digunakan untuk melakukan kebocoran, seperti social engineer, brute force, phishing, malware, ataupun eksploitasi kerentanan sistem. Yang keempat yaitu ada saluran atau channel, jalur yang digunakan untuk mengeluarkan data, seperti jaringan internet, perangkat penyimpanan eksternal, ataupun komunikasi langsung. Contoh kasus dari leakage sendiri. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki sistem informasi keuangan yang diakses oleh beberapa departemen. Nah, seorang karyawan dari departemen pemasaran yang seharusnya ini hanya memiliki hak akses terbatas, ia berhasil menembus sistem keamanan dan mengakses informasi keuangan rahasia perusahaan. Nah, tentu hal ini menyebabkan kebocoran informasi sensitif dan kerugian bagi perusahaan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari leakage, kelebihan dari leakage sendiri ya tentu dengan adanya leakage, deteksi kebocoran data ini bisa lebih cepat, dan insiden ini dapat mendorong organisasi untuk memperbaiki sistem keamanannya. Untuk kekurangannya yaitu dampak regulasi dan finansial bagi perusahaan tersebut, serta kemungkinan pelanggaran regulasi.
Teknologi yang sering digunakan untuk melakukan aktivitas leakage yang pertama yaitu adalah packet sniffer seperti Wireshark, alat untuk menyadap data jaringan. Yang kedua ada exploit tools seperti Metasploit untuk mengeksploitasi celah keamanan. Yang ketiga ada malware seperti Trojan, spyware ataupun keylogger untuk mencuri data. Yang keempat ada phishing tool, alat untuk membuat halaman palsu dan mencuri kredensial. Ada brute force tool seperti Hydra ataupun John River, ini untuk menebak kata sandi. Dan yang terakhir ada proxy atau VPN. Jenis yang kedua yaitu ada tampering. Nah, tampering ini adalah tindakan mengubah atau merusak data atau informasi di dalam sistem secara ilegal atau tanpa izin. Hal ini bisa terjadi pada data yang sedang diproses atau disimpan, di mana pengguna yang tidak berhak dapat memanipulasi atau merusak informasi tersebut dengan tujuan tertentu, seperti untuk keuntungan pribadi, sabotase, ataupun manipulasi hasil. Komponen dari tampering yaitu ada data, mengubah atau memanipulasi informasi tanpa izin. Kemudian ada aplikasi atau sistem, digunakan untuk memodifikasi perangkat lunak atau sistem untuk mendapatkan akses ilegal. Yang ketiga ada jaringan, mengubah paket data yang dikirim antar perangkat. Yang keempat ada protokol komunikasi yang digunakan untuk memanipulasi protokol untuk memanipulasi pengiriman data. Yang kelima ada sumber daya sistem, ini digunakan untuk mengakses atau merubah konfigurasi sistem atau perangkat keras. Nah, contoh kasus dari tampering, misal sebuah perusahaan memiliki sistem rekam medis pasien yang hanya dapat diakses oleh staf medis. Seorang karyawan administrasi yang tidak memiliki hak akses mencoba menyusup ke sistem dan mengubah riwayat medis seorang pasien agar terlihat lebih parah. Nah, tentu dari pelaku ini, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan diagnosa dan perawatan yang diberikan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari tampering, kelebihan dari dilakukannya tampering yaitu memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi. Tentu juga dapat menyembunyikan aktivitas yang tidak sah. Untuk kekurangannya ya tentu resiko hukum dan pelanggaran, kehilangan integritas informasi, kerusakan reputasi organisasi, potensi kegagalan sistem, serta biaya tambah untuk perbaikan. Untuk teknologi yang digunakan dalam tampering, yang pertama yaitu ada malware seperti virus, worm, trojan, horse, dan jenis malware lainnya yang dapat digunakan untuk mengubah atau merusak sistem. Kemudian ada SQL injection, serangan yang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi web untuk memodifikasi database. Yang ketiga ada remote access trojan atau RIT, ini malware yang memungkinkan penyerangan mengontrol komputer dari jarak jauh. Yang keempat ada tool hacking atau perangkat lunak khusus yang dirancang untuk melakukan berbagai jenis serangan termasuk tampering. Jenis yang ketiga yaitu ada vandalism. Nah, vandalism dalam sistem terdistribusi ini adalah tindakan merusak atau mengubah sistem komputer yang saling terhubung tanpa izin yang sah. Tindakan ini bertujuan untuk mengganggu operasional sistem, merusak data, atau sekedar untuk menunjukkan kemampuan. Jadi nggak ada maksud tertentu, tidak ada maksud khusus. Komponen utama dari vandalism yaitu data, menghapus atau merusak data penting. Yang kedua ada aplikasi sistem, merubah fungsionalitas aplikasi atau perangkat lunak. Yang ketiga yaitu ada jaringan, menyebabkan gangguan pada komunikasi jaringan. Yang keempat ada perangkat keras, merusak perangkat fisik seperti server atau router. Yang kelima ada keamanan, ini menonaktifkan atau merusak mekanisme keamanan. Yang keenam ada infrastruktur, merusak infrastruktur sistem secara seperti cloud service ataupun data center. Contoh kasus dari vandalism, misal seseorang hacker ini mengakses server aplikasi web, mengganti konten situs dengan pesan merusak reputasi perusahaan, dan melancarkan serangan denial of service atau DOS untuk menonaktifkan situs. Ini adalah contoh vandalism dalam sistem terdistribusi, di mana pelaku fokus pada perusakan dan gangguan tanpa niat mencuri data. Untuk kelebihan dan kekurangan dari vandalism, kelebihannya sendiri yaitu membantu mengidentifikasi kelemahan sistem dan menjadi peringatan dini untuk meningkatkan pengelolaan akses serta keamanan data. Untuk kekurangannya ya menyebabkan kerusakan data tentu, merusak reputasi organisasi, dan memerlukan biaya besar untuk pemulihan serta peningkatan keamanan. Untuk teknologi yang digunakan dalam vandalism, yang pertama ada exploit tools seperti Metasploit, ini untuk mengeksploitasi kerentanan sistem. Yang kedua ada DOS tools, ini untuk melancarkan serangan denial of service seperti LOIC. Kemudian ada packet injection, ini memodifikasi paket data untuk merusak komunikasi.
Yang keempat ada rootkits, menyembunyikan jejak serangan di dalam sistem. Yang kelima ada web shell, ini mengontrol dan merusak situs dengan script. Yang keenam ada malware, seperti trojan, virus, dan lain sebagainya yang digunakan untuk merusak sistem atau data. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis serangan. Jenis-jenis serangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada serangan pasif dan serangan aktif. Nah, serangan pasif atau passive attack ini adalah jenis serangan di mana penyerang hanya memantau atau menyadap komunikasi tanpa mengubah atau merusak data. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sensitif seperti data pribadi atau pola komunikasi tanpa terdeteksi oleh pihak yang diserang. Serangan ini cenderung sulit untuk dideteksi karena tidak ada perubahan langsung pada sistem atau data yang terlibat. Komponen utama dari serangan pasif ini yaitu ada penyadapan eavesdropping. Ini mendengarkan komunikasi tanpa mengubahnya. Yang kedua adalah analisis lalu lintas, traffic analysis. Ini menganalisis pola atau lalu lintas komunikasi. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Ini untuk mengumpul informasi sensitif atau metadata. Yang keempat ada pemantauan sistem, memantau aktivitas sistem atau jaringan untuk informasi lebih lanjut. Contoh kasusnya yaitu misal seseorang penyerang menyadap komunikasi antara pengguna dan server dalam sistem terdistribusi yang menggunakan HTTP tanpa enkripsi, sehingga penyerang dapat mengakses informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau data transaksi yang dikirim dalam bentuk teks biasa. Untuk kelebihan dan kekurangan dari serangan pasif, kelebihan sendiri yaitu serangan pasif ini sulit untuk dideteksi, tidak merusak sistem, dan informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk serangan lebih lanjut. Untuk kekurangan sendiri ya serangan ini terbatas pada pengumpulan data sendiri, kurang efektif jika ada enkripsi dan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan informasi. Teknologi yang digunakan dalam serangan pasif yaitu ada packet sniffing, tentu menyadap trafik jaringan menggunakan alat seperti Wireshark. Kemudian man in the middle, ini mencegat komunikasi dengan teknik seperti RFV snooping. Kemudian ada traffic analysis, ini menganalisis pola lalu lintas jaringan menggunakan alat seperti IVERT. Kemudian ada SSL TLS downgrade, ini menggunakan protokol enkripsi untuk membuka celah penyadapan. Kemudian ada WiFi eavesdropping, ini menyadap komunikasi WiFi menggunakan alat seperti Gizmo. Yang keenam ada session hijacking, mencuri sesi penggunaan yang tidak terlindungi. Kemudian jenis serangan aktif. Nah, serangan aktif sendiri ini adalah jenis serangan di mana penyerang mencoba mengubah, merusak atau mengganggu sistem atau data seperti dengan mencegat, memodifikasi atau menghentikan komunikasi atau layanan yang ada. Komponen utama dari serangan aktif yaitu yang pertama yaitu memodifikasi data, mengubah data yang sedang ditransmisikan atau disimpan. Kemudian gangguan layanan seperti DOS ataupun DDoS, menghentikan akses layanan. Yang ketiga, pencurian data, mencuri informasi sensitif. Yang keempat adalah man in the middle, mencegat dan memodifikasi komunikasi. Yang kelima, eskalasi hak akses, meningkatkan hak akses untuk kontrol lebih tinggi. Yang keenam ada phishing, menipu pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Contoh kasus dari serangan aktif sendiri ya, misal seseorang penyerang melakukan man in the middle attack pada komunikasi antar server dalam sistem terdistribusi, mencegat dan mengubah data transaksi yang dikirim, seperti mengganti jumlah pembayaran yang dikirim dari pengguna ke server, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi pihak yang terlibat. Kelebihan dan kekurangan dari serangan aktif sendiri yaitu kelebihannya serangan aktif ini dapat langsung merusak sistem, mengubah data, dan memberi keuntungan langsung bagi penyerang. Yang kedua, kekurangan serangan aktif. Kekurangannya yaitu serangan aktif ini mudah terdeteksi, dapat menyebabkan kerusakan besar dan berisiko tinggi bagi penyerangan. Teknologi yang digunakan dalam serangan aktif, yang pertama ada DDoS tools seperti Loic, serangan trafik berlebihan. Yang kedua ada MIT, man in the middle tools seperti Entrecap, Cannonable, ini digunakan untuk mencegat dan mengubah komunikasi. Yang ketiga ada packet injection seperti Scapy, ini menyuntikkan paket berbahaya. Kemudian ada SQL injection seperti SQL Map, ini menyisipkan query berbahaya. Yang kelima ada buffer overflow seperti Metasploit untuk mengeksploitasi kelemahan aplikasi. Yang keenam ada phishing kits, membuat situs atau email palsu. Yang ketujuh ada SX tools seperti BIF, menyuntikkan script berbahaya. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut
pembahasan materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Ilham Mansis. Di sini ada eavesdropping. Eavesdropping adalah tindakan menyadap atau memantau komunikasi antara perangkat tanpa pengetahuan pihak yang terlibat untuk mengumpulkan informasi sensitif seperti kredensial login atau data pribadi. Dengan menggunakan teknik seperti wipe tapping, packet sniffing, tempest attack, and shoulder surfing. Komponen utamanya ada sumber komunikasi, alat penyadapan, saluran komunikasi, proses penyadapan, dan tujuan informasi. Di sini kita juga bisa melihat gambar dari eavesdropping attack tersebut. Contoh kasusnya, seorang penyerang penyadap komunikasi antara dua server dalam sistem terdistribusi yang terhubung melalui jaringan Wi-Fi terbuka tanpa enkripsi pada data yang dikirimkan penyerang dapat mencuri informasi sensitif seperti kredensial login, data transaksi, atau informasi pribadi lainnya yang diperuntukkan antara server tersebut. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan eavesdropping adalah mudah dilakukan dengan alat sederhana seperti packet sniffer, tidak memerlukan akses langsung ke perangkat target, dan dapat memperoleh informasi sensitif tanpa merusak sistem. Kekurangannya adalah resiko terdeteksi oleh sistem keamanan hanya efektif pada jaringan terbuka atau tidak terenkripsi, serta penyerang tidak bisa mengubah data yang disadap. Teknologi yang digunakan ada packet sniffer, Wi-Fi eavesdropping tools, wipe tapping device, dan tempest tool. Kedua, ada mass querying. Mass querying adalah jenis serangan di mana penyerang menyamar atau berpura-pura menjadi entitas atau pengguna yang sah untuk mendapat akses ke sistem atau data yang seharusnya tidak dapat diaksesnya. Dalam serangan ini, penyerang dapat menggunakan identitas yang dibajak atau palsu, seperti alamat IP atau kredensial pengguna, untuk mengecoh sistem atau pengguna lainnya agar memberikan informasi atau hak akses tertentu. Komponen utamanya ada identitas palsu seperti alamat IP, kredensial, atau sertifikat sah yang dibajak. Dua target, sistem atau pengguna yang ditipu, media, jaringan aplikasi, atau protokol yang digunakan. 4. Tujuan data atau sumber daya yang diincar. Yang kelima, metode, teknik seperti spoofing atau phishing. Di sini ada gambar dari mass querying tersebut. Dan ada contoh kasus seorang menyamar sebagai server sah dalam sistem pembayaran terdistribusi dengan memalsukan alamat IP dan sertifikat keamanan ketika klien mencoba mengakses server tersebut. Mereka secara tidak sadar mengirimkan data, kredensial, dan transaksi ke server palsu milik penyerang. Penyerang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mencuri dana atau mengakses data sensitif lainnya. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya ialah efektif mencuri data sensitif, sulit dideteksi, dan dapat mengeksploitasi kelemahan autentikasi. Kekurangannya ialah sulit dilakukan pada sistem kuat, beresiko terdeteksi, dan memerlukan keahlian tinggi. Di sini teknologi yang digunakan seperti IP spoofing tool, memalsukan alamat IP untuk menyamar sebagai entitas sah. Kedua, phishing kits, membuat halaman atau email palsu untuk mencuri kredensial. Ketiga, sertifikat forgery tools, memalsukan sertifikat keamanan untuk mengoceh pengguna. 4. DNS spoofing tools, mengarahkan pengguna ke server palsu melalui manipulasi DNS. Kelima, proxy tools, membunyikan identitas penyerang dan menyamar sebagai pihak lain. Ketiga, message tampering. Message tampering adalah serangan di mana penyerang mengubah atau memodifikasi pesan yang dikirim antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka, seringkali untuk menyebarkan informasi palsu, mencuri data, atau menyisipkan kode berbahaya yang dapat merusak integritas komunikasi dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Komponen utama, penyerang, pihak yang memodifikasi pesan. 2. Pesan, data yang dikirimkan antara dua pihak.
Ketiga, saluran komunikasi, media yang digunakan untuk mengirim pesan. Keempat, metode manipulasi, teknik seperti MITM mengubah pesan. 5. Tujuan mencuri data, merusak integritas, atau menyebarkan informasi palsu. Ini adalah contoh gambar dari message tampering. Contoh kasusnya ialah dalam sistem terdistribusi, message tampering bisa terjadi ketika aplikasi A mengirim data transaksi ke aplikasi B tanpa enskripsi. Penyerang yang mencegat pesan ini dapat mengubah jumlah transaksi, misalnya menggunakan man in the middle, yaitu MITM, untuk memodifikasi pesan tanpa diketahui oleh aplikasi A atau B yang merusak integritas data. Kelebihan dan kekurangan, kelebihannya ialah memungkinkan manipulasi data, mengganggu integritas sistem, dan mengeksploitasi kelemahan protokol komunikasi. Kekurangannya ialah mudah terdeteksi, beresiko teridentifikasi, dan membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam. Teknologi yang digunakannya ialah MITM attack, mengintersepsi dan mengubah pesan antara dua pihak tanpa diketahui, sniffing, menangkap, dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mencari informasi, cryptanalysis, mencoba memecahkan enkripsi untuk mengakses dan mengubah pesan, SQL injection, menyisipkan query SQL yang berbahaya untuk memanipulasi data di database, XSS, menyisipkan scripts berbahaya dalam aplikasi web untuk mengubah pesan yang dikirim. Di sini ada replaying. Replaying attack adalah serangan di mana penyerang menangkap pesan yang sah yang telah dikirim dalam komunikasi sebelumnya, lalu mengirimkannya lagi ke sistem atau penerima untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan akses atau melakukan aksi yang tidak sah. Serangan ini dapat terjadi jika pesan tidak dilindungi dengan mekanisme seperti timestamp atau nonce yang mencegah pengulangan pesan. Komponen utamanya ialah pesan, data yang dikirim antara pengirim dan penerima, penyerang, pihak yang mencegat dan mengirim ulang pesan, jaringan, saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirim pesan, penerima, pihak yang menerima pesan yang dipalsukan, waktu atau bisa disebut timestamp atau nonce, mekanisme untuk mencegah peningkatan pesan yang bisa dilewati dalam serangan ini. Ini adalah contoh gambar dari replay attack. Contoh kasusnya ialah dalam sistem autentikasi terdistribusi, pengguna mengirim kredensial login ke server penyerang, menangkap dan mengirim ulang pesan login yang sah ke server setelah beberapa waktu tanpa pelindungan reply. Server menganggap login ulang sebagai permintaan sah, memberi akses yang tidak sah. Kelebihan dan kekurangan, kelebihannya ialah mudah dilakukan, tidak memerlukan akses langsung ke sistem, dan efektif jika sistem tidak dilindungi. Kekurangannya ialah hanyalah berhasil pada sistem tanpa pelindungan reply, mudah terdeteksi dengan keamanan yang tepat, dan terbatas pada transaksi berulang. Teknologi yang digunakan ada RegShark untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan, Chain and Able, alat untuk mencegat dan memodifikasi pesan dalam jaringan, Burp Suite digunakan untuk mengintersepsi dan mengirim ulang permintaan HTTP atau HTTPS dalam aplikasi web. MITM proxy proxy yang memungkinkan penyerang menginterupsi dan memodifikasi lalu lintas HTTP atau HTTPS. TCP dump, alat untuk menangkap paket data dan menganalisanya sebelum mengirim ulang. Yang di sini ada juga denial of service. Denial of service atau bisa disebut DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau sistem tidak dapat diakses dengan membanjiri server atau jaringan target dengan trafik berlebihan sehingga menyebabkan kelebihan beban dan mengganggu fungsionalitasnya dalam DDoS. Serangan dilakukan dari banyak perangkat untuk meningkatkan dampaknya. Komponen utama, 1. Penyerang.
pihak yang meluncurkan serangan. Kedua, botnet, jaringan perangkat yang dikendalikan untuk serangan DDoS. Target, sistem atau layanan yang diserang. 4. Trafik berlebihan lalu lintas yang membanjiri server. Kelima, alat serangan, perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol botnet atau mengirim permintaan. Di sini bisa kita lihat ada gambar dari denial of service. Contoh kasusnya ialah pada sebuah situs e-commerce, penyerangan meluncurkan serangan DOS dengan mengirim permintaan HTTP berlebihan ke server menjadi kelebihan beban, dan tidak dapat menangani permintaan dari pengguna sah. Akibatnya, situs tidak dapat diakses oleh pelanggan yang ingin berbelanja. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan DOS mudah dilakukan dan langsung menghentikan akses ke layanan. Kekurangannya ialah mudah terdeteksi dan dampaknya bersifat sementara tanpa skala besar seperti DDoS. Teknologi yang digunakan ada LOIC, Low Orbit Ion Cannon, membanjiri server dengan trafik, Happing, alat yang digunakan untuk mengirimkan paket TCP, UDP, ICMP untuk serangan DOS atau DOS. Slow Loris, membuka koneksi tidak lengkap untuk membebani server. Hulk atau bisa disebut HTTP Unbreakable Locking, mengirimkan permintaan HTTP yang berlebihan. Ping of Death, mengirim paket ICMP besar untuk membuat server crash. Kesimpulan yang kita dapat dari materi keamanan dalam sistem terdistribusi ini ialah sangat kompleks karena banyak titik akses dan komponen saling terhubung. Oleh karena itu, perlindungan efektif melibatkan kombinasi enkripsi, autentikasi, tanda tangan digital, firewall, dan manajemen kunci untuk mengetahui ancaman seperti leakage, tampering, dan serangan DOS, membantu meningkatkan langkah-langkah keamanan dari sistem terdistribusi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada tutur kata yang salah dan penyampaian materi yang masih kurang. Oleh karena itu, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.